Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan meriwayatkan tentang penciptaan Nabi Adam, manusia pertama yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami yang bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggalkanlah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana surga, dan kami berfirman, turunkanlah kamu sebagai kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu ia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang, Maha berfirman, turunkanlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya dan dari keduanya. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya Ia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Surat Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kamu berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangi sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku tidak lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka turunkanlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggalkanlah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menempatkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah orang mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun surga. Rob menyuruh mereka, bukankah aku telah melarangmu dari pohon itu, dan aku mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Rob, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Di bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain darinya, tanah itulah kami ciptakan dan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para
sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepada dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ya, engkau ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ya, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ya, iblis berkata, ya Rabb, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, baiklah maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan atau hari kiamat. Ya, iblis berkata, Rabbku, Allah, Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atau hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Ya, iblis berkata, apa aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Ya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih kau muliakan daripada aku? Sekiranya kau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pergilah tetap barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam balasan semua sebagai pembalasan yang cukup, dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau. Iblis sanggup dengan suara yang engkau kerahkanlah pasukan terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki dan yang bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri jalan kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan berlaku kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hamba engkau iblis tidaklah dapat menguasai atau mereka, dan cukup Rabbmu sebagai penjaga. Surat Al-Isra ayat 61 sampai 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami pasangkan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapat kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis menolak. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu,
maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah orang keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunkanlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagai kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dan keadaan buta. Dia berkata, ya Rabb, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah itu Al-Quran adalah berita besar yang kamu paling berpaling darinya. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Ma'ula. Al-Ma'ula, Al-Malaikat, itu ketika mereka membantah yang mewahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku ditiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tundukkanlah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaan? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Rabb, kutangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan-golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan yang kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran beritanya. Al-Quran telah setelah beberapa waktu lagi. Demikian kisah tentang Adam yang disebutkan di sejumlah bagian dalam Al-Quran secara terpisah. Semuanya sudah kami jelaskan dalam kitab tafsir karya kami berikut. Akan kami
sampaikan kandungan ayat-ayat di atas, juga penjelasan terkait bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW kepada Allah. Juga kita semua memohon pertolongan. Semoga urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.